Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan. Penderitaan dan penganiayaan adalah dua kata yang tidak ingin banyak didengar orang, apalagi mengalami dengan sendirinya. Tapi bagi Rasul Paulus, penderitaan siap ia alami dalam hidup jika itu bersangkutan dengan pemberitaan Tuhan Yesus. Dan itulah yang ia saksikan dalam ayat renungan kita hari ini. Ia mengatakan bahwa penganiayaan dan penderitaan tidak akan menyurutkan tekadnya dalam memberitakan Tuhan Yesus. Bahkan Paulus justru menyatakan kalau kehilangan segalanya itu adalah keuntungan karena aku dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta bersatu dalam penderitaannya untuk menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Begitu juga di kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 41 yang menggambarkan reaksi dari para rasul sesaat setelah mereka menderita karena pemberitaan Tuhan Yesus. Rasul-rasul itu pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersukacita sebab mereka dianggap layak menderita demi nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan adalah bagian dari kehidupan sebagai pengikut sejati Yesus Kristus. Yesus sendiri yang berkata kalau sesak dan sempit jalan yang menuju kehidupan. Menghadapi masa-masa sulit adalah cara kita untuk ikut mengambil bagian dalam penderitaan. Tuhan Yesus berkata kalau kita menyangkalnya di hadapan manusia, maka ia juga menyangkal kita di hadapan Bapa di surga. Ada banyak cara menyangkal Tuhan Yesus. Jika tindakan, perkataan, gaya hidup, dan hiburan kita tidak mencerminkan kehendak Tuhan Yesus, berarti kita sedang menyangkal Tuhan Yesus. Jika kita menyatakan kalau kita mengenalnya,
tapi hidup seolah-olah seperti orang yang tidak mengenal Dia. Kita sedang menyangkal Kristus. Banyak orang memilih menyangkal Tuhan Yesus dalam bentuk-bentuk yang sangat samar, tidak terlihat. Karena bagi mereka tidak ingin menderita bagi Tuhan Yesus. Dan penderitaan terberat orang percaya seringkali disebabkan karena pertarungan dalam mematikan keinginan daging di dalam hati, sehingga ia bisa berserah diri sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, apapun penderitaan yang kita hadapi, kita harus menerimanya sebagai penghargaan dan hak istimewa, seperti halnya para rasul yang dianggap layak menderita karena memberitakan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajarkan kami untuk melakukan firman-Mu dan juga dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu kepada kami, berkati kami dan ampuni dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.